Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 35 Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Erwanto dari instansi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Unit Kerja SMP Negeri 2 Enok. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Definisi wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari 4 konsensus dasar guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian definisi bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara demi berbagai ancaman. Dasar pemahaman wawasan kebangsaan dimulai dari sejarah Indonesia. Terdapat 6 titik penting sejarah bagi Indonesia yang melahirkan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Diikuti dengan lahirnya Perhimpunan Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1908. Kemudian diadakan Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April 1926. Dilanjutkan Kongres Pemuda II yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu momen Sumpah Pemuda dan pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan. Kemudian BPUPKI dan PPKI menjadi badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia hingga akhirnya teks proklamasi dibacakan yang menandakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian bangsa Indonesia dan para pemimpinnya dari masa ke masa memegang teguh 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa yang memiliki makna berbeda-beda tapi tetap satu jua, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita beralih dari fungsi aparatur sipil negara. Fungsi aparatur sipil negara diantaranya adalah yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin berikutnya adalah nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara diantaranya adalah yang pertama, cinta tanah air dapat ditunjukkan dengan sikap menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara dapat ditunjukkan dengan berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Selanjutnya yang ketiga, setia akan Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat ditunjukkan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara dapat ditunjukkan dengan membantu sesama warga negara yang membutuhkan pertolongan. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara, yaitu dapat ditunjukkan dengan senantiasa memelihara jiwa dan raga. Di pembahasan yang terakhir,
Ada simbol-simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Yang kedua, Garuda Pancasila sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, bendera merah putih sebagai simbol berani dan suci. Sekian podcast kali ini. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan serta kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.